Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan uraian dari kisah surah Yusuf. Pada ayat berikutnya adalah ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini adalah tentang kedengkian atau iri hati dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Dan sungguh pada cerita Yusuf dan saudara-saudaranya ada tanda-tanda, yakni ada pelajaran dan ada nasihat-nasihat bagi orang yang bertanya. Jadi kisah Nabi Yusuf itu amat sangat menakjubkan, sangat istimewa. Ketika mereka, yakni saudara-saudara Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya, yakni Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Sementara kita adalah usbatun, sekelompok orang yang kuat, jamaah. Sungguh ayah kita atau ayah kami lafi dhalalim mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itu versi anak-anak mereka. Nah, di sini ada banyak pelajaran. Saya mohon maaf nih Pak, saya mau baca surah Yusuf itu, membaca tafsir itu ada berapa tafsir itu, setengah jam itu saya buka-buka dari satu tafsir ke tafsir yang lain untuk mendapatkan makna dari dua ayat ini. Jadi ternyata benar-benar ini menurut versi anak-anak ayah kita nggak adil di dalam memperlakukan, padahal orang kalau sudah lanjut usia itu biasanya kayak anak-anak. Anak-anak itu biasanya kalau cenderung kepada seseorang itu pasti ke sono arahnya. Nggak bisa. Yang namanya anak-anak itu misalnya senang sama Pak Pri, disuruh senang sama yang lain ya nggak senang. Nah itu anak-anak. Demikian juga ketika orang sudah lanjut usia, di dalam surah Yasin kita baca, nahnu wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan usianya, kami balikkan keadaannya. Apakah mereka tidak berpikir? Jadi ketika orang sudah katakanlah usia lanjut punya cucu tahun usia 70. Ini mohon maaf nih Pak Dokter Bambang, anak dan cucunya itu saya kira lebih sayang cucunya sekarang itu. Itu sudah fitrahnya demikian. Nah kalau ada orang tua misalnya tondong sama si bontot, yang lain jangan iri. Kenapa? Pandangan orang tua adalah bahwa yang kecil itu kan butuh kasih sayang, butuh ABCD, tapi yang lain nggak paham. Nah ketika tidak paham, kesimpulannya bahwa orang tua kita itu adalah sesat, tidak sayang, pilih kasih, dan seterusnya dan seterusnya. Itu saya merenungkan tadi dari tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir yang lainnya. Ini kalau baca tafsir harus benar-benar merenung. Sekali lagi, apabila kita mendampingi orang tua yang sudah tua, sudah di atas 60-70, itu keadaannya, psikologinya dan beberapa sifat karakternya kembali seperti anak-anak. Ini anak-anak kalau senengnya main satu mainan pasti itu aja yang dipegang. Demikian juga orang tua, dan mereka itu pandangannya adalah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan orang tua ini kan masih kecil, butuh kasih sayang dan seterusnya dan seterusnya. Namun yang lain kadang-kadang nggak paham. Nah, dari
Senangan dari iri timbul yang namanya sifat yang tidak terpuji. Pada ayat berikutnya, uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ketika mereka iri terhadap perlakuan yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam, mereka bersekongkol untuk uqtulu yusufa, bunuhlah si Yusuf. Bagaimana jalan ceritanya kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Biar penasaran ya Pak Pria, nah, saya juga biar materinya nggak habis kan, kayak itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.